Lu tahu nggak, cuman gara-gara sebuah apel yang jatuh, pria ini berhasil nemuin kunci rahasia yang bikin manusia akhirnya bisa terbang ke bulan dan satelit bisa muterin bumi. Namanya Isaac Newton, pria yang ngebuktiin kalau pertanyaan paling sederhana bisa ngerubah seluruh peradaban manusia. Isaac Newton lahir 25 Desember 1642 pada kalender Julian, tetapi 4 Januari 1643 pada kalender Gregorian. Di Woolsthorpe, Inggris, ayahnya sudah nggak ada sebelum ia lahir, dan ibunya menikah lagi lalu pergi dan ia tinggal berdua bersama neneknya. Ini membentuk masa kecil Newton yang kesepian dan emosional. Ia tumbuh jadi anak yang pendiam, suka menyendiri, dan lebih banyak hidup di dunia pikirannya sendiri. Saat kecil, Newton sebenarnya tidak langsung terlihat jenius. Ia bahkan sempat tidak menonjol di sekolah. Tapi seiring waktu, ia mulai menunjukkan ketertarikan besar pada mekanika dan eksperimen. Ia membuat model alat, seperti kincir angin kecil dan jam air. Dari sini mulai terlihat bahwa ia punya cara berpikir yang sangat detail dan teknis. Newton kemudian masuk ke Trinity College, Cambridge. Di sana ia belajar matematika, fisika, dan filsafat alam. Ia banyak dipengaruhi oleh karya ilmuwan sebelumnya seperti Galileo dan Descartes, tapi ia tidak hanya mengikuti, ia mengembangkan pemikirannya sendiri. Tahun 1665 sampai 1666, wabah besar, Great Plague, membuat kampus ditutup. Newton pulang ke desa dan menjalani masa isolasi. Ini jadi periode paling penting dalam hidupnya. Sering disebut tahun keajaiban. Dalam waktu singkat, ia mengembangkan dasar kalkulus, yaitu metode matematika baru untuk perubahan dan gerak, dan konsep awal gravitasi universal, bahkan teori tentang cahaya dan warna. Cerita apel jatuh sering dikaitkan dengan Newton. Bukan sekadar legenda, tapi momen di mana ia mulai memikirkan bahwa gaya yang membuat apel jatuh juga mungkin mengatur gerak bulan dan planet. Dari sini lahir ide gravitasi universal, bahwa semua benda saling tarik-menarik. Setelah kembali ke Cambridge, Newton mulai mengembangkan dan menyempurnakan teorinya. Ia merumuskan 3 hukum gerak, yaitu benda akan tetap diam atau bergerak lurus kecuali ada gaya, percepatan bergantung pada gaya dan massa, setiap aksi punya reaksi yang sama dan berlawanan. Hukum ini jadi dasar fisika klasik selama ratusan tahun dan masih dipakai sampai sekarang. Karya besarnya dituangkan dalam buku Philosophia Naturalis, Principia Mathematica 1687. Buku ini bukan sekadar teori, ini adalah sistem lengkap yang mensaukan matematika dan fisika untuk menjelaskan alam semesta. Banyak yang menganggap ini buku ilmiah paling penting dalam sejarah. Selain mekanika, Newton juga membuat terobosan besar di optik. Ia melakukan eksperimen dengan prisma dan membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna. Ini bertentangan dengan kepercayaan saat itu. Ia juga menciptakan teleskop reflektor, pertama yang lebih efisien dibanding teleskop biasa. Namun Newton bukan hanya ilmuwan rasional. Ia juga menghabiskan banyak waktu pada alkimia dan studi teologi. Ia mencoba memahami struktur alam dan bahkan rahasia spiritual melalui eksperimen dan tulisan. Ini jarang dibahas, tapi menunjukkan bahwa Newton adalah sosok yang kompleks. Tidak hanya fokus pada sains modern, tapi juga pencarian makna yang lebih luas. Secara pribadi, Newton dikenal sangat tertutup dan sulit bergaul. Ia jarang punya hubungan dekat dan sering terlibat konflik. Salah satu permasalahan terbesar adalah dengan Gottfried Wilhelm Leibniz terkait penemuan kalkulus. Keduanya mengklaim sebagai penemu pertama, dan perselisihan ini berlangsung lama. Ia juga berselisih dengan ilmuwan seperti Robert Hooke. Newton sangat perfeksionis. Ia sering menunda publikasi karena takut dikritik. Tapi di sisi lain, ia sangat percaya diri dengan pemikirannya dan tidak suka jika ditentang. Ini membuatnya dikenal sebagai pribadi yang defensif. Di kemudian hari, Newton tidak hanya fokus pada sains. Ia menjabat sebagai warden dan kemudian Master of the Royal Mint di Inggris, mengurus sistem mata uang. Ia bahkan aktif dalam reformasi mata uang dan menindak pemalsu uang. Ia juga menjadi Presiden Royal Society, salah satu lembaga ilmiah paling penting di Inggris. Di sini ia punya pengaruh besar dalam dunia sains. Ia akhirnya dianugerahi gelar kebangsawanan, menjadi Sir Isaac Newton. Newton tidak pernah menikah dan hidupnya tetap sederhana serta fokus pada pekerjaan. Ia wafat 20 Maret 1727 di London dan dimakamkan di Westminster Abbey, tempat yang biasanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh besar Inggris.